Dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. PSBB transisi udah diperpanjang 3 kali, bahkan kebijakan ganjil genap juga udah mulai diberlakuin lagi. Tapi nyatanya, tren peningkatan orang yang positif COVID-19 justru makin tambah banyak. Ini tuh salahnya di mana ya? Di kebijakannya yang nggak tegas atau kitanya nih masyarakat yang ngeyel nggak disiplin? Pekan lalu sempat terjadi penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan angka yang fantastis di ibu kota. Lebih dari 20.000 kasus. Angka ini jadi penanda DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi 2 provinsi dengan kasus positif COVID-19 yang terbanyak di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukannya lambat, berbagai kebijakan sudah diterapkan. Status PSBB transisi diperpanjang bahkan hingga 3 kali. Sejumlah perkantoran pun ditutup sementara. Saya sempat nih telusuri sejumlah kantor di ibu kota yang menurut gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 mestinya ditutup karena ada karyawannya yang terinfeksi virus corona. Hingga kembali terapkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap. Bahkan ada wacana, baru wacana ya, ganjil genap bakal diterapkan 24 jam loh. Waduh, tapi apa iya kebijakan-kebijakan ini efektif? Efektif, tapi permasalahannya adalah bahwa yang naik angkutan umum akan banyak bertambah karena orang yang kendaraannya nggak punya dua, nggak punya ganjil, yang nggak punya yang genap sekaligus, kemudian dia akan beralih ke angkutan umum. Sementara angkutan umum sekarang saja sudah kereta api sudah penuh, kemudian yang bus juga sudah penuh, yang mikrolet sudah penuh. Nah, dengan keputusan Menteri Perhubungan di bawah kapasitas angkutan umum ditambah sampai 70%, itu menurut saya amat sangat berbahaya karena dengan 70% itu tidak bisa menjaga jarak. Jadi harusnya Jakarta mengevaluasi dulu apakah penularan ini disebabkan oleh angkutan umum, apakah penularan di Jakarta lebih banyak di angkutan pribadi. Belum lagi fakta bahwa di tengah penerapan PSBB transisi, justru dalam waktu yang bersamaan, pemerintah juga mengkampanyekan warga mulai bisa beraktivitas dengan konsep adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Harapannya roda perekonomian warga terus berputar dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Akhirnya kebijakannya jadi serba nanggung. Makanya nggak heran kalau banyak pelanggaran. Itu kalau di Indonesia. Gimana nih kondisi di luar negeri? Aku udah terhubung sama sahabat-sahabat aku dari 2 benua yang berbeda. Ada Erma dari Belanda, ada Jared dari Amerika. Oke, jadi gimana? Kalau di sana gitu, orang-orangnya gimana sih gunain transportasi umum? Dan kamu sendiri ngerasa aman nggak kalau naik train atau naik bus gitu? Kalau sekarang, if you want to use the public transportation we have to wear a mask. And if you're not wearing a mask, kita bisa dapat denda around like 250 euro. Itu like around 4 million in rupiah. And if you're not wearing a mask, the bus driver can tolak kamu tolak, like you cannot get in the bus because you're not wearing a mask. And what about you, Jared? As we know, US still has the highest number of confirmed infections in the world. And as far as my daily routines are concerned, they haven't been affected that much, except instead of going into the office to work, I'm now working from home. I've been doing that since about mid-March. As far as some of my daily needs, such as groceries or food, we can get those delivered. Or another thing that a lot of stores have started adopting is curbside pickup. So you can order something online or via an app on your phone. Per 10 Agustus kemarin ada 26.193 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Jumlah tersebut setelah ada penambahan 479 kasus dari hari sebelumnya.
Bayangin kalau per hari nambahnya ratusan. Gak butuh waktu lama lagi kayaknya, semua orang yang beraktivitas di ibu kota terinfeksi corona. Waduh, amit-amit, amit-amit ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai warga terus disiplin ya. Dan Bapak Ibu pejabat juga membuat regulasi yang kira-kira efektif gitu, biar penularan virus coronanya terkendali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.